display. Ada Ucu, ram. Jadi karya-karya ini mungkin diusung dari melihat kejawantahan realitas sosial yang semakin marak menginterupsi kita dari berbagai hal, baik persoalan lingkungan, persoalan interaksi sosial itu yang semakin ke belakang, semakin jauh dari akar kekuatan spirit kemanusiaan yang secara utuh, saya kan. Nah, sehingga karya-karya ini terbangun dari sensitivitas melihat persoalan fenomena yang sangat mungkin agak mengganjal dari perspektif normatif yang mesti diusung sebagai manusia yang utuh sebenarnya, saya. Jadi mungkin beberapa ini menjadi kekuatan simbol yang mesti saya tuangkan dalam kampas untuk menyampaikan pesan seperti apa yang diusung karya ini. Jadi di setiap karya ada isu yang dikemas, ada pesan yang disampaikan bahwa mari kita berbenah dalam konteks sosial dan dalam konteks kemanusiaan secara umum untuk melihat bahwa fenomena yang terjadi di luar diri kita ini menjadi ruang tafsir yang dikampaskan dalam konteks seni lukis, saya kan. Nah, sehingga hari ini mungkin terjabarkan apa yang mungkin di luar dari dugaan-dugaan kita terkait isu-isu apa saja yang menjadi kandungan dari setiap karya-karya yang kami usung, saya. Kalau dari Cangkang ini bagaimana melihat realitas perempuan atau apa kan, dia menjadi sosok yang sangat sensitif dan istilah jujur tanduk, saya. Dan banyak sekali hal-hal yang mesti menjadi landasan berkarya rupa dalam hal ini melukis dalam mengusung setiap gagasan karya, kira. Apa Pak? Bicara tentang gagasan dalam setiap kekaryaan saya, ya sama halnya dengan kita kebanyakan ya yang
dianggap sebagai perupa, bahwa kita adalah elemen yang salah satu elemen yang dianggap sebagai pengontrol masyarakat. Dan dalam kesenian setiap perupa saya pikir adalah orang-orang yang gampang terganggu ya, dalam artian mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif, punya sensibilitas moral, dan tentu juga itu sangat disokong oleh skill dan pengalaman mereka dalam mengungkapkan bentuk dan gaya keberkaryaan mereka. Secara pribadi kalau saya mungkin kebanyakan kita berorientasi dalam berkarya, kita punya orientasi bahwa kita harus menemukan jati diri. Cuma kayaknya saya tidak pernah sepakat dengan hal itu, karena menurut saya jati diri adalah simpul akhir dari ujung kehidupan kita. Jadi saya menganggap orang-orang yang menganggap punya jati diri dalam seni rupa, di dalam karya mereka, kalau bahasa saya sebenarnya identifikasi diri. Jadi kalau saya sebagai pribadi, kalau tentang konsep, saya lebih suka mengatakan bahwa diri saya adalah, konsep saya adalah inkonsistensi. Jadi dalam setiap waktu ketika saya merasa terganggu dengan isu atau kondisi sosial kemasyarakatan kita, saya mencoba untuk mencermati itu, menghayati itu, dan saya tidak pernah terpikir bakal memilih satu gaya tertentu dalam berkarya rupa. Jadi sama halnya dengan apa yang tampil di pameran ini, 3 karya, dan masing-masing kayaknya saya kira cukup berbeda. Ada pop surrealis dan ada yang cenderung dadaisme. Mungkin itu adalah bukti dari istilah saya yang inkonsistensi itu. Terkhusus dengan karya-karya yang saya tampilkan ini, bicara tentang hal-hal yang sifatnya psikis ya, artinya pengalaman-pengalaman individu seseorang dalam dia menjadi bagian masyarakatnya, tapi dia sebagai figur-figur yang seperti menjadi mungkin bukan seperti korban ya, tapi orang-orang yang tidak menemukan jalan luas, jalan terang di sekitarnya, karena bertumpuknya hal-hal yang memang tidak selayaknya terjadi di masyarakat kita. Ini karya yang satu misal yang agak besar itu kan, yang naratif ini saya bicara tentang eksistensi kelahiran baru. Jadi orang-orang yang berada dalam tahap kolaps kejiwaan, dalam kejiwaan mereka, dan dengan susah payah, dengan upaya yang sangat maksimal dia mencoba memikirkan itu, akhirnya dia menemukan jawaban, dan ya seperti inilah tampilannya. Kemudian yang untuk Dadais ini judulnya bisa dilihat, persepsi dan sense rasa sakit. Saya pikir kalau rasa sakit kita pahami semua, itu tidak bisa dibahasakan, dan itu sangat pribadi sifatnya, dan masing-masing kita punya persepsi tentang itu. Terima kasih banyak. Jadi adapun konsep berkarya yang saya lakukan beberapa tahun terakhir, sebenarnya saya berangkatnya itu dari gaya realis. Sebenarnya ingin mencoba kembali mengasah, karena hampir 10 tahun jarang berkarya, jadi saya pikir tidak ada salahnya kembali mengasah karya melalui gaya atau tema realis. Rencana ceritanya seperti itu. Nah, adapun sebagai pertimbangan
awal saya harus memilih kira-kira siapa sih tokoh-tokoh yang eh, gampang untuk diingat ya, atau tokoh-tokoh seniman, agamawan dan seterusnya. Jadi akhirnya salah satu karya saya diantaranya ini Mbah Mun, terus sang maestro Sugi Utiojo. Kalau yang ini sebenarnya Jason Momoa, pemeran dari film Aquaman. Cuma saya agak suka itu karakter air, karakter-karakter itu agak penasaran sebenarnya. Sudah lama tidak berkarya gaya seperti itu. Tapi rencana ke depan ya mencoba ke gaya yang lain. Apalagi sebenarnya ini kebanyakan ini satunya itu belakangan berkarya itu dengan pensil. Jadi otomatis kalau kita berbicara gaya realis sebenarnya agak ini ya, agak tidak terlalu banyak yang bisa kita ceritakan sebenarnya, karena kalau realis itu kan sebenarnya cuma berusaha memindahkan sesuai dengan kemampuan apa yang kita lihat, terus pindahkan ke media gambar atau media lukis dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cuki Kurcaci. Dan langsung saja, ini beberapa karya saya dari pointilis, menggunakan teknik pointilis titik-titik. Terus yang kedua menggunakan pensil warna, yang ketiga juga sama pensil warna. Terus konsep karyanya saya lebih ke pointilis, karena dari awal, karena dari sebelumnya saya lebih ke pensil warna. Jadi untuk lebih fokusnya lebih ke pointilis. Kira itu saja. Bagaimana berkarya selama ini membuat kamu suka berkarya seni? Saya berkarya selama ini dalam satu hari itu saya harus berkarya, baik juga hanya sekedar menggores saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad, salah satu peserta pameran seni rupa pada saat ini. Karya saya ini berjudul Mengolah Rasa. Jadi latar belakang melukis selama ini adalah bagaimana menyampaikan satu masalah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari melalui sebuah lukisan. Contohnya misalnya nih, mengolah rasa itu artinya bagaimana seorang ibu atau ibu rumah tangga menyampaikan tujuan untuk mempersiapkan generasinya. Kemudian di sini seorang ibu muda biar dia tahu bagaimana penggunaan alat-alat tradisi dulu yang dilakukan oleh orang tua dalam berbagai kegiatan keseharian di rumah tangga. Kemudian yang lukisan yang satu ini berjudul membasuh kaki ibu. Ini salah satu bentuk pengabdian seorang anak kepada ibunya. Kemudian yang ketiga itu yang di sana, canda adik kakak, bagaimana kebahagiaan seorang ibu atau keluarga melihat anak-anaknya bercanda dalam rumah tangga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, saya berkarya itu lewat ini, melihat dari fenomena yang ada ya, perkembangan sekarang, budaya mungkin menyangkut dengan sosial, budaya apa semua yang perlu diperhatikan. Apa saja yang melatar belakangi selama ini berkarya seni lukis? Ya yang tadi persoalan itu kesenjangan sosial, kearifan lokal yang kurang diperhatikan. Artinya saya melihat di Sulpar ini, saya melihat apa ya, prospek bahwa banyak hal yang harus diekspos ke dunia luar begitu. Ya, tentunya ya kita mau berbuat ya kita tuan saja di kampas begitu. Kalau kita tidak punya daya ya pasti ya lewat lukisan saja.
Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Mukhtar sebagai salah satu peserta pameran Menjaga Bara ini. Latar berkarya selama ini di dalam seni rupa pada mulanya adalah sebenarnya bagaimana suatu skill alamiah coret-mencoret di atas kertas, dan selama kelamaan coret-mencoret itu menjadi sebuah kegelisahan yang terus terpapar ketika ke tingkat mahasiswa SMA dan mahasiswa, lama kelamaan menjadi suatu eksplorasi ke ruang yang sosial juga, terjadi persentuhan baik di lembaga keluarga kita. Nah, dari persentuhan-persentuhan itu kita menemukan media. Jadi pertamanya ada media kertas, ada media kanvas dan media lain-lain. Sehingga di dalam ruang media ini kita dituntut lagi untuk bagaimana menciptakan suatu media baru lagi di dalam seni rupa. Sehingga yang melatar belakangi sangat kuat di dalam berkarya selama ini adalah sugesti dan asupan-asupan dari persoalan-persoalan pribadi dan persoalan-persoalan lingkungan, dan yang lebih besar lagi ke ruang sosial. Sehingga di dalam struktur berkarya tersebut bisa terjadi suatu pengamatan yang intens, sehingga kadang-kadang melahirkan spontanitas dalam membuat karya tersebut. Kadang-kadang juga secara spontan sketsa melahirkan di situ pula. Jadi kadang-kadang terbalik, sehingga mempengaruhi kepada gaya coretan kita, gaya coretan kita. Misalnya, karena selama ini kalau ada teman-teman yang bertanya atau para pencinta seni yang bertanya, kamu sebenarnya sih aliran apa? Ya sebenarnya di dalam seni rupa sekarang itu sudah berbagai macam aliran, ya kan. Nah, cuma bagaimana saya menemukan sesuatu alat yang lebih simpel, yang lebih elastis, sudah mengungkapkan perasaan yang ada dan menangkap sesuatu objek dalam permasalahan sosial tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya teman-teman, hari ini ataupun di tanggal 19-20 bulan Juni 2023, teman-teman kembali menggelar pameran dengan tema Menjaga Bara. Tema ini mungkin sebagai motivasi, sebagai eksistensi teman-teman, menunjukkan eksistensinya teman-teman di seni rupa, khususnya di seni rupa Sulawesi Barat, yang hari ini ataupun giat-giatnya selama beberapa tahun kebelakang ini mulai kembali hidup dan tetap akan bertumbuh sampai ke depan, karena saya kira seni rupa tidak perlu dan tidak akan vakum lagi selama beberapa tahun yang sebelumnya juga ya. Jadi saya kira pameran-pameran seperti ini, inisiatif-inisiatif pameran seperti ini memang diperlukan dalam menjaga ekosistem kesenirupaan Sulbar di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana menjalin silaturahmi terus-menerus antara para seniman yang ada di Sulawesi Barat. Maka tema ini Menjaga Bara ini adalah bagaimana menjaga tetap eksis, tetap hidup dan tumbuh berkembang, entah dari secara teknis ataupun konsep ke depan. Itu dimulai dari bagaimana kita menjaga giat ataupun motivasi teman-teman dalam, khususnya dalam menghasilkan sebuah karya. Saya kira seperti itu dari saya sebagai yang ditunjuk sebagai kurator pada kali ini. Pesan saya buat teman-teman, jangan sampai berhenti sampai di sini. Kita mesti bertumbuh bersama ke depan guna betul-betul kita menjaga spirit persatuan, khususnya dalam kesenirupaan di Sulbar. Salam dan sampai ketemu di pameran selanjutnya di Sulbar.